Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Matkul Risk Management di sini akan mewawancarai salah satu UMKM yang kebetulan milik kelompok kita sendiri, yaitu Liliandra Radianta, dan nama UMKM-nya adalah Liandra. Di sini kami akan mewawancarai bagaimana UMKM tersebut mengatasi risiko manajemen yang dihadapi. Halo Kak, jadi di sini kami ingin nanya-nanya nih tentang manajemen resiko yang ada pada usaha kakak. Jadi sebelumnya kami mau tahu, bisa ceritain sedikit nggak sih tentang awal gimana awal itu PNL itu bisa ada dan bagaimana berdirinya? Baik, terima kasih atas waktunya buat Kak Andini dan Kak Fatim. Kenalkan, aku Lilian, selaku owner UMKM Liandra. Mau cerita sedikit ya tentang apa sih itu Liandra dan gimana awal berdirinya. Jadi Liandra ini UMKM yang fokus pada fashion muslimah, terutama pada hijab, kemudian ada mukena, dress, tas dan sebagainya gitu. Awal berdirinya tuh sebenarnya karena iseng aja sih Kak. Jadi dulu itu alhamdulillahnya aku keterima SNBP dan ada waktu luang di rumah libur, terus scroll HP, terus aku ngerasa kok aku tuh tertarik ya sama dunia fashion gitu, lihat-lihat, terus aku ngeliat ada peluang kayaknya untuk fashion muslimah di Lampung ini gitu. Coba buat beli hijab 1-2 di online, jual ke teman, ke saudara, kok seneng dapat untung gitu. Akhirnya merambat sampai sekarang alhamdulillah Liandra udah ada store di Kota Metro. Wah, keren banget ya Kak. Nah, selanjutnya kami mau nanya nih, apa sih sebenarnya visi dan tujuan dari usaha Liandra Kakak? Visinya itu yang pasti Liandra itu aku pengennya dikenal dengan brand yang memiliki kualitas yang premium, yang bagus, dan tujuannya sih untuk membantu perempuan supaya lebih percaya diri gitu ya, pengen tampil stylish dengan harga terjangkau. Dengan hijab yang fashionable. Bener gitu Kak, ya. bener banget. Nah, selanjutnya itu produk apa aja sih yang kakak jual sama siapa target pasarnya? Baik, produknya yang tadi aku sebutin ya Kak ya, kayak ada hijab, kita juga ada mukena, ada dress, ada tas. Untuk targetnya yang pasti perempuan, remaja sampai ibu-ibu, yang pasti dia ngikutin trend fashion lah Kak ya. Ya, keren banget gitu Kak. Selanjutnya itu dalam menjalankan usaha hijab ini, resiko apa aja sih yang sering kakak hadapi? Untuk resiko dalam bisnis fashion ini yang pasti aku tuh kadang ngalamin namanya supplier pengirimannya telat ya, terus hasil produksinya tuh tidak sesuai dengan standar kami gitu, terus stoknya habis di saat waktu-waktu penting, kayak kemarin contohnya itu lebaran, lumayan sih alhamdulillah rame gitu ya, tapi stoknya habis. Nah itu, jadi itu sih resiko-resiko yang aku hadapi selaku owner. Kayak sayang banget gitu. Benar, ya. iya. Nah, kalau selanjutnya, apakah pernah mengalami kendala dalam produksi atau stok barang yang tadi kakak jelasin sebelumnya? Bisa diperinci lagi nggak? Ya, jadi ya itu tadi sih ya, kalau misalnya produk fashion itu emang harus teliti gitu, karena kadang kalau misalnya barangnya lama, yang pasti ya proses produksinya juga lama gitu ya Kak ya, dan harus mengikuti perubahan tren fashion yang sangat cepat. Kayak contoh aja sih, kemarin kan belum lama itu tren hijab pasmina kaos Kak. Terus nggak lama lagi langsung ada tren hijab viskos gitu. Jadi kita harus up to date lah tren fashion itu. Harus sering-sering riset gitu aja sih. Kalau nggak bakal kehilangan momennya Bener, gitu kalau ya, nggak Kak? bakal kehilangan momen. Jadi harus pintar-pintar riset. Oke, baik. Terima kasih ya Kak udah dijelasin. Jadi selanjutnya aku juga mau nanya nih, gimana sih cara ngelola keuangan agar usaha itu tetap stabil gitu? Untuk kelola keuangan sendiri sebenarnya ya pasti pisahin duit pribadi dengan duit bisnis ya. Terus catat pengeluaran dan pemasukan. Terus jangan terlalu banyak pengeluaran yang tidak penting. Mengatur modal secara hati-hati. Terus kalau aku sih selalu punya dana cadangan. Jadi kalau misalnya terjadi suatu momen yang krisis mungkin ya, masih ada dana. Itu aja sih Kak. Jadi dana cadangan itu penting ya Kak? Menurut saya penting. Oke, jadi selanjutnya ini, apakah Liandra itu menggunakan media sosial kayak untuk promosi gitu Kak? Iya, Liandra pakai Instagram dan TikTok sebagai platform untuk promosi.
kita juga ada Shopee, ya masih 3 itu sih Kak. Masih 3 itu. Tapi yang untuk yang ramenya itu di mana sih Kak? Kalau untuk rame sebenarnya belum rame banget ya. Kita masih merintis juga. Cuman yang lebih banyak followers kita di Instagram. Iya. Oke, baik. Terus kalau strategi yang dilakukan untuk meminimalisir risiko itu dalam usaha itu gimana sih Kak? Strategi untuk meminimalisirnya, kalau aku sih ya mempertahankan kualitas produk yang pasti ya. Jadi jangan mengecewakan pelanggan gitu ya. Komunikasi dengan pelanggan, terus sering-sering lah adain giveaway, kemudian voucher. Jadi pelanggan itu tetap loyal gitu kepada Liandra. Oke, benar banget sih Kak. Nah, terus yang terakhir nih Kak, apa ada rencana nggak sih Kak untuk pengembangan usaha ke depannya itu supaya mengurangi risiko gitu? Rencana pasti banyak ya. Yang pasti aku pengen Liandra itu kedepannya lebih banyak dikenal orang. Terus aku juga pengen keluarin banyak variasi produk yang baru gitu loh. Jadi bisa lebih luas lah ya pasarnya. Ya itu aja sih Kak. Terus pengen lebih aktif dan belajar di online, karena juga online-nya kita belum yang bener-bener banyak yang tahu gitu Kak. Karena persaingannya kan ketat ya Kak kalau online itu ya. Banyak barang bagus dengan harga murah. Nah itu harus belajar supaya Liandra itu bisa dilihat lah oleh banyak orang. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Makasih ya Kak sebelumnya sudah memberikan kita kesempatan untuk wawancara dengan owner-nya langsung. Baik. Baik, sekian wawancara tersebut. Untuk apabila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.